Yesus menjamin kepastian tidak binasa masuk hidup yang kekal. Atas dasar apa Anda mengatakan sebentar iman untuk Kristen mendapatkan salah? hidup yang kekal menurut Yesus itu seperti apa? Coba. Tunggu Untuk dulu, kita mendapatkan berdasarkan hidup yang kekal dalil. seperti apa? Coba. Berdasarkan dalil, Yesus berkata percaya kepadanya tidak binasa. Itu sebuah kepastian. Sementara di dalam Al-Qasas 67 mudah-mudahan termasuk orang yang Ya, beruntung. sekarang, oke. Saya tidak melihat, saya belum melihat bahwa iman Anda atau iman kami itu lebih jelek dari iman Anda. Karena di dalam iman Anda, orang yang beriman masih beruntung. Di dalam iman kami pasti tidak akan binasa. Oke, saya kasih waktu, boleh kasih waktu saya. Silakan. Nah, di dalam ajaran Yesus ya, untuk mendapatkan hidup yang kekal itu apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu untuk mendapatkan hidup yang kekal, kata Yesus. Ya, justru Yesus ini ya, Yesus membawa ajaran. Ya, tahu nggak apa ajaran Yesus? Yesus mentaati kitab Taurat atau kitab para nabi. Ya, sama jelas dikatakan Yesus, apa katanya? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya, karena aku berkata kepadamu Theo, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat ini, kata Yesus loh. Ya, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ya, akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga. Ingat itu perkataan Yesus. Ya. Lalu muncullah Paulus ini yang membatalkan Taurat. Ya. Di Efesus 2 nomor 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Galatia 2 nomor 6, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, ya, hanya oleh karena iman dalam Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Sekarang ingat apa perintah Yesus tadi? Jangan kepanjangan, itu bukan tempat ceramah. Ya, apa saja, apa perintah Yesus tadi? Nanti saya masuk ke poinnya nanti Theo ya, bahwa Kristen ini sudah jelas-jelas akan diusir sama Yesus. Itu sudah menyimpang dari tema. Itu sudah menyimpang dari tema. Baca Matius 7 21 sampai 23 Theo. Ini yang terakhir ya. Sebentar, dari tema. saya sampai dulu. Masih sebentar. Di dalam Matius 7 21 sampai 23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Ingat itu. Ya. Pada hari terakhir, sebentar dulu masih ada, jangan kejang-kejang dulu, masih lanjut, tinggal dua ayat. Ya. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Ini siapa ini yang mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus, yang melakukan mukjizat demi nama Yesus? Tidak ada Muslim, hanya Kristen. Ya. Pada waktu itulah, kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, ya, aku tidak pernah mengenal kamu, tinggallah dari hadapan Theo, kamu adalah pembuat kejahatan. Jangan mimpi untuk masuk surga, diusir sama Yesus. Sudah? Ayo. Sudah? Nah, sudah. Ayo, silakan bantah bibirmu sendiri. Ayo.
Ya. Jadi terlalu panjang Silakan. lebar Anda menjelaskan. Iya, Satupun menyentuh yang saya bantah permasalahkan. itu perkataan Yesus. Kalau menurutmu iman Ayo. Kristen salah, silakan tawarkan kepada kami Kristen ini iman mana yang menjamin orang masuk surga. bantah data yang Tetapi satu dari yang barusan ayat itu. yang saya tunjukkan tadi, Nah, yang kamu di mana akui keselamatan bahwa Kristen, orang yang Yesus? bertobat dan beriman Ketika pun akan diuji sama mudah-mudahan Yesus. termasuk orang yang beruntung. Jangan mimpi. Sementara Kata di dalam Yesus, Yohanes "Akulah 3 ayat jalan dan 16, kebenaran Yesus dan hidup. berkata, Tidak ada barang seorang siapa pun yang akan percaya sampai kepada Yesus kepada Bapa tidak kalau tidak binasa, melalui aku." melainkan beroleh hidup yang Tapi kekal. kamu ikut Jadi Paulus. sorry, Ya. kalau saya melihat Coba. di dalam iman Anda, orang beriman dan Nangis iman kau Anda sekarang tuh. mudah-mudahan Habis kalian. mudah-mudahan termasuk Coba. orang yang beruntung. Sedangkan di dalam iman Kristen kami dijamin Kembali masih tidak kembali di sana. binasa. Suruh Anda Jadi dalam hal ini, mohon maaf, perkataan Yesus. saya tidak melihat Bantah. ada sesuatu yang Lari lebih ke baik sana dari ini, yang coba, Anda coba. yakini. Dibantah. Tapi saya menghargai, menghormati apa yang Anda yakini. Tapi kalau itu dibanding, Ayo. dikomparasi dengan iman Kristen, mohon maaf. Di dalam iman Kristen, orang yang percaya kepada Yesus pasti Di mana tidak Yesus binasa. menjamin keselamatan Sedangkan di dalam Kristen? iman Anda, di dalam Kristen Al-Qasas itu 60 diurusin sama 60 tadi, Yesus. orang yang bertobat dan beriman, mudah-mudahan termasuk orang yang paham ya? Padahal sudah jelas. Jadi saya belum melihat, Anda menjawab Ini tidak kualitas pertanyaan Kristen, ini. ya. Belum ya? Ini udah mau nangis. Belum. Kenapa? Mau nangis Karena ini saya tidak teman-teman, melihat ya. ada sesuatu yang lebih Ya. baik dari percaya Ya, Yesus. Ana, nanti Belum saya bikin melihat. kepitingan nih Theo. Karena percaya Saya bikin kepada kepitingan, Yesus sudah saya rekam pasti ini, ya. tidak binasa, Ya. pasti beroleh hidup yang kekal. Tetapi di dalam iman Anda Ya. lewat Al-Qasas 67, orang yang beramal saleh itu masih di termasuk mana orang-orang yang jelas-jelas tadi beruntung. berarti 7:21 Mudah-mudahan sampai 3, termasuk Kristen orang itu yang diurusin sama beruntung. Yesus. Selesai. Dianggap membuat kejahatan oleh Saya Yesus. belum melihat, ya. Mimpi, jangan Jadi, mimpi kau tuh. saya belum melihat Baca bibir kau mata-matamu lebar-lebar tuh. ada hal Pasti aku yang lebih diturunin baik ini. dari iman Pasti kami. aku diturunin. Karena di dalam iman kami, Ayo. ya, kepastian Yesus. keselamatan itu pasti di dalam Yesus. Dan kamu Tapi di Tuhan dalam menjadikan Al-Qasas Tuhan 67, hanya seperti perkataan. yang tadi Anda akui, bahwa Roma orang-orang 14 yang nomor bertobat dan 9. beriman, mudah-mudahan termasuk orang yang Yesus harus beruntung. mati hidup Oke ya, supaya ia selesai ya. Gak ada bantahan kan? Ya, oke. Ada lagi nggak yang mau kamu Ini, coba gali bantah atau perkataan Yesus argumentasi yang mau kamu hadirkan bahwa Aduh, kasih iman tahu Kristen teman-teman itu salah? Kristenmu yang ada di bawah itu. Tunjukkan kepada saya Matius ada iman sampai yang 3, lebih coba. pasti Ah. dari kekristenan tentang jaminan keselamatan hidup yang kekal. Ada argumentasi lain nggak? Coba apa Ada yang nggak? kamu pahami dengan Matius 7:21 sampai 23 tadi? Ada nggak? Silakan. Ada nggak? Ini nangis ini. Tunjukkan. Sudah Ada sudah nggak hitam dalil yang ini. lebih baik dari Yohanes 3:16? Itu lah. Ada nggak? Ayo, sudah hitam mukanya nih. Coba, ada nggak yang di Ayo, dalam bantah. kekristenan percaya Hei, kepada Yesus apa yang kamu tidak dibilang Yesus mudah-mudadan saja tidak disunat. binasa, nggak ada Ya, dibilang seperti kalian itu. tidak disunat. Jangan mimpi masuk surga. Ya udah gini lah, gini lah. Lukas jangan. 2:21. Kalau tidak ada, Yesus disunat. nggak gini. Kalau nggak ada Kejadian 17 bantahan, nomor 10. saya juga tidak Inilah memaksa. janjianku Ya. yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku Udah dan kamu jangan, serta jangan keturunanmu. teriak-teriak. Yaitu setiap Jangan laki-laki teriak-teriak nanti suaramu parau. harus disunat. Kenapa kamu tidak Ya, disunat? jangan teriak-teriak. Sekali lagi ya. Mimpi masuk surga. Saya sedang nggak mencoba disunat. mencari ada tidak iman yang lebih baik dari Kristen. Di dalam iman Kristen, Yesus berkata Yohanes 3:16, Jelas, barang kan siapa kata percaya tadi, kepada Yesus, kata bukan yang saya dikatakan bawa, mudah-mudahan kalau tidak binasa, Kristen itu bukan. diurusin sama Yesus. Tapi dikatakan barang siapa yang percaya Bantah kepada dulu, Yesus bantah dulu. tidak binasa, Bantahnya di melainkan mana? beroleh hidup yang kekal. Oke, teman-teman sudah lihat ya. Teman-teman sudah Tapi lihat ketika buktinya, Jakman bahwa menyalahkan Kristen iman yang memanggil Kristen Yesus Tuhan, dan mencoba menghadirkan yang jawaban yang lebih diurusin baik, sama Yesus, dia tidak dianggap oleh menghadirkan Yesus jawaban yang sebuah lebih kejahatan. baik dari Yesus. Ya, oke. Oke ya, bagi saya sudah Pasti clear. aku diturunin ini. Pasti aku Oke. diturunin ini. Ada lagi teman. Udah hitam mukanya Dari ini. tadi Ayo. bukan dari tadi saya kasih Di tahu mana kesempatan jaminan untuk Yesus menghadirkan untuk masuk Kristen? iman dan Sementara iman dan akan konsep diusir yang sama lebih Yesus. baik dari Halo. iman Kristen. Halo. Iman yang lebih baik dari Makanya jangan Yohanes naik 3:16. salah. Kamu belum kenal Tapi kamu kan aku. nggak bisa Ya. nggak bisa menghadirkan. Yesus saja itu untuk berkata-kata Oke ya, tidak dapat jangan. berbuat apa-apa dari Ya, dirinya kejang-kejang sendiri. dia. Ya. Dia mencoba Makanya Yohanes menguasai 14:9. pembicaraan. Sebab Kenapa? aku Karena dia berkata-kata tahu bukan dari diriku dia sendiri, nggak bisa tetapi menjawab. Bapa yang mengutus Ya. aku. Nggak, dia nggak bisa Dialah yang menjawab memerintahkan aku kepercayaan untuk kita. mengatakan apa yang Konfidensi harus aku kita. katakan dan aku sampaikan. Nah, itu. Kemantapan kita dalam beriman kepada Yesus, bahwa beriman kepada Yesus pasti tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang Gimana kekal. dengan
Matius 7 21 sampai 23 ngaku-ngaku Yesus tidak mengenal Kristen. Jangan. Kalau nggak Gimana ada, katanya Yesus mengenal Kristen? kalau tidak ada argumentasi Yesus yang hanya lain, diutus saya anggap selesai. yang hilang dari umat Israel, bukan diutus untuk Kristen. Markus 12 nomor 29 katanya, hukum yang Sudah, terutama ya. ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Sudah. Tuhan itu Esa. Kalian menuhankan Yesus, gimana mau masuk surga? Yang lain, Jakman, Mimpi kau. yang lain yang Coba bisa jangan nangis. menjawab pertanyaan saya. Kalau iman Kristen salah, tolong hadirkan iman yang lebih baik yang bisa menjamin kepastian keselamatan. Iya, kepastian di mana? Sementara jelas-jelas musik sama Yesus. Coba Nah, kita by dalil aja. Kita by dalil. Yesus berkata dalam Terus Yohanes 21 13, barang siapa sendiri. percaya kepada Yesus tidak binasa. Sementara di dalam Al-Qur'an disebutkan orang yang bertobat dan beriman mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung. Karena apa yang akan menanggil kepadaku? Oke lah, Jakman. Itu dulu ya, Jakman ya. Bukankah kami berdua demi Karena kamu dari tadi dikasih kesempatan untuk menghadirkan dalil atau argumentasi, nggak bisa. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, nyala dari hadapanku. Ngomong terus, bukan dalil, tapi menguasai panggung, menguasai pembicaraan. Apa yang kita dapat dari si Jakman ini? Modal suara besar, sound card gede gitu ya. Clear ya teman-teman ya? Clear bahwa kita bermain di data. Di dalam Al-Qasas 67, baik terjemahan bahasa Indonesia maupun tafsir Kemenak yang dibacakan Jakman, bahkan Jakman mengakui bahwa orang yang bertobat dan beriman mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung. Di mana belum ada kepastian, tetapi adalah kehendak Allah atau karunia Allah lah yang menentukan siapa yang termasuk orang-orang yang beruntung tersebut. Kan begitu? Simpel toh. Tetapi beda di dalam iman Kristen. Yohanes 3:16, Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepada aku tidak binasa. Enggak dikatakan di dalam Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya kepadaku mudah-mudahan tidak binasa. Enggak dikatakan seperti itu. Jadi atas dasar itu, maka ketika Jakman menyalahkan iman Kristen kita salah, lalu saya bertanya, tunjukkan di hadapan kami iman mana yang benar, yang bisa membawa kepastian keselamatan. Dia bukannya malah menyajikan data itu, malah berorasi pula di sini. Ya, berorasi yang nggak jelas, blunder kemana-mana gitu, masuk kepada ajaran Yesus yang nggak dia pahami sama sekali. Jakman, kamu nggak usah ngobrol tentang, nggak usah ngomongin tentang ajaran Yesus, nggak ada satupun yang kamu pahami di situ, nggak ada. Jadi nggak usah ngomongin tentang ajaran Yesus yang di Alkitab, nggak ada. Kita by dalil aja. Saya tadi sudah tunjukkan dalilnya di dalam kitab sucimu, ya, bahwa di situ mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung. Sementara percaya kepada Yesus pasti tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selesai ya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita telah bersama-sama mengikuti video diskusi antar agama Islam dan Kristen teman-teman ya, yang sempat panas ya. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama. Dalam video tadi kita melihat bagaimana saudara kita dari agama Islam mengutip beberapa ayat Alkitab. Sayangnya kutipan tersebut kurang tepat sasaran teman-teman, karena pemahaman konteksnya kurang mendalam ya. Ada tuduhan bahwa Paulus membatalkan hukum Taurat atau anggapan bahwa orang Kristen pasti binasa karena Yesus tidak mengenal Kristen dan lain sebagainya teman-teman. Padahal jika kita telah lebih jauh ya, ayat-ayat tersebut memiliki makna yang jauh lebih berbeda jika dipahami dengan konteks yang benar ya. Sangat disayangkan juga ya, diskusi berjalan kurang seimbang karena Bapak Islam ini terlalu mendominasi pembicaraan ya. Akibatnya penjelasan yang lebih mendalam mengenai ayat-ayat Alkitab menjadi sulit tersampaikan dengan baik ya. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan adalah mari kita senantiasa belajar dan menggali lebih dalam firman Tuhan ya. Pemahaman yang benar akan menghindarkan kita dari kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru ya. Kepada saudara kita dari agama Islam, mari kita terus belajar dan membuka diri ya terhadap pemahaman yang lebih
komprehensif mengenai Alkitab. Diskusi yang sehat membutuhkan kesantunan dan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang menyampaikan pandangannya. Dengan begitu, kita semua bisa mendapatkan manfaat dari setiap diskusi yang ada. Ya, mari kita jadikan perbedaan sebagai jembatan untuk saling memahami, bukan sebagai tembok yang memisahkan kita. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.